Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial secara lengkap KineMaster untuk pemula secara step by step atau selangkah demi selangkah ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk tim KineMaster karena sudah mengajak saya, mempercayai saya untuk berkolaborasi membuat video tutorial KineMaster ini. Terima kasih banyak KineMaster. KineMaster ini sendiri bagi saya merupakan aplikasi editing video pelopor ya pada smartphone ya. Ini bagi saya karena aplikasi KineMaster ini dari mulai UI-nya itu mendekati editing seperti di PC teman-teman ya. Dan KineMaster ini juga mempunyai beberapa kelebihan seperti UI-nya atau user interface-nya itu sangat user friendly ya teman-teman ya. Jadi sangat memudahkan saya. Terus yang kedua, mempunyai fitur-fitur yang sudah sangat lengkap ya. Dari mulai editing timeline-nya, dari cut to cut-nya, terusnya juga untuk editing audionya juga bagus. Terusnya juga fitur-fiturnya color grading-nya ada, color correction-nya ada, untuk proses renderingnya juga bagus dan macam-macam ya, fiturnya sangat lengkap. Terusnya juga kelebihan KineMaster selanjutnya yaitu mempunyai aset-aset yang sangat banyak gitu teman-teman, dari mulai font teksnya, animasinya, terusnya juga transisi-transisinya, dan stiker-stikernya sangat beragam ya teman-teman ya. Terusnya filternya, terusnya ada musik, audio efeknya juga banyak, dan masih banyak lagi nanti saya akan jelaskan di tutorialnya. Oke teman-teman, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya Gotama Production dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya mengupload video-video terbaru. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Tutorial KineMaster untuk pemula secara step by step. Oke, kita buka KineMasternya. Oke, kita klik. Oke, nah ini adalah tampilan awal KineMaster ya teman-teman ya, versi terbaru. Nah, di sini ada tulisan Create New. Sebelum kita klik Create New, nah di sini pojok atas ini ada lambang, ini sudah premium ya teman-teman ya. Jadi KineMaster itu ada versi premiumnya dan ada versi free-nya. Yang mana kalau versi free-nya bisa kita gunakan tapi masih ada watermark ya teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang ingin update menjadi premium itu sangat worth it banget teman-teman. Karena apa? Iya, fitur-fiturnya dan aset-asetnya sangatlah banyak dan luar biasa, bisa kita gunakan untuk project-project profesional juga gitu. Oke, kalau saya klik KineMaster Premium, di sini ada no watermark, ada no ads ya, jadi nggak ada iklan, nggak ada watermark. Terus ya selanjutnya ada unlimited premium asset. Ini sangat bagus banget teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang ingin update ke premium itu sangat worth it banget. Oke, kita back dulu. Oke, nah di bagian sini ini ada, kalau kita klik dia ke YouTube, langsung muncul ke tutorial KineMaster. Jadi langsung muncul channelnya KineMaster. Di sini banyak banget tutorialnya, teman-teman bisa melihatnya. Oke, kita back lagi dan di sini ada tanda tanya seperti biasa ini ya, tentang general, fitur dan sebagainya. Terusnya juga di sini kalau kita klik apa, what news ya, apa yang terbaru nih di updatean terbaru KineMaster. Nah, di sini. Oke, selanjutnya di sini paling pojok kanan atas ada setting. Kalau kita klik, nah di sini ada macam-macam ya teman-teman ya. Saya jelaskan satu per satu. Device Perform Information, kalau kita klik, nah di sini KineMaster itu bisa menjelaskan tentang device atau handphone atau smartphone atau tab kita ya, tablet kita ya teman-teman ya. Speknya mumpuni atau enggak, jika memang mampu, itu berapa banyak yang bisa dihandle oleh KineMaster itu sendiri. Nah di sini saya kan menggunakan Samsung Tab S4 ya, tab jadul. Tapi masih bisa digunakan ya. Nah, di sini chipsetnya dijelaskan, device-nya tuh. Nah, di sini maksimal support ya teman-teman, saya sudah bisa 2K ya. Terus saya di sini jelasin number of support video layer. Jadi berapa layer video yang bisa mesin tab saya ini gunakan. Nah di sini untuk 2K bisa 2 kali layer, kalau untuk Full HD 4 kali, kalau untuk HD itu 8 layer gitu. Atau teman-teman bisa klik Analyze Device Perform. Kalau kita klik, dia akan menganalyze. Kalau kita klik Device Perform Analyze, kan saya sudah dianalisa. Ini saya klik Not Now dulu ya, dianalisa ya, dapatnya seperti ini gitu teman-teman. Oke, kita back ya.
Nah, itu device perform information. Nah, di sini ada advanced setting. Nah, di sini kalau kita klik ada allow unlimited video layer, yang mana diizinkan untuk unlimited layer video ya teman-teman ya. Kita bisa masukkan layer video secara unlimited, ini bisa. Kalau kita ingin centang, ini kita aktifkan di sini. Ini kita bisa kalau kita klik yes, tapi hati-hati teman-teman, di sini diperingati ini kan karena memang kalau dipaksakan, karena ini kan dipaksakan ya teman-teman ya. Yang mana tadi saya 4K hanya 2 layer. Saya bisa tambahkan layer lebih gitu, tapi bahayanya nanti bisa crash. Jadi baiknya gimana Kak? Itu no saya. Tapi kalau teman-teman ingin mencoba, silakan yes gitu. Untuk sementara no dulu. Nah, di sini ada move project create with early version. Jadi maksudnya apa? Kalau teman-teman mempunyai project versi KineMaster yang sebelumnya itu bisa. Oke. Nah, di sini ada reset apps ya, kita untuk mereset ya. Terus ya di sini ada follow KineMaster ya untuk memfollow akun-akunnya ya. Di sini ada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Di sini ada more apps ya. Kalau kita klik, nah sini KineMaster pun ada aplikasi lainnya gitu. Ini ada BitSync ya. Gitu. Nah, terus ini term of service, semuanya ini biasa aja. Nah, di sini versinya itu yang terbaru adalah versi 7.4.8.32388.gp. Oke, kita back. Nah, di sini bagian bawah teman-teman ya. Dan di sini ada home, ada mix, ada create, ada inbox, ada me ya. Dari home dulu. Kalau kita klik home, nah di sini teman-teman ya, kita kan sudah login ya. Jadi nanti kita bikin akun ya di sini teman-teman ya. Di sini kayak sosial medianya KineMaster ya teman-teman ya. Di sini banyak-banyak template yang bisa kita gunakan gitu. Nah, di sini dari mulai kategorinya macam-macam nih, ada video, foto, song, dan macam-macam nih gitu. Misalnya kita buka yang ini, saya klik ini. Nah, saya stop dulu. Nah, tuh di sini sama mirip-mirip TikTok ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa love, bisa komen, atau bisa share ya di sini. Terusnya juga, nah, nah di sini kalau kita klik mix, nah saya klik aja. Ini dia langsung ke project KineMaster yang mana tuh. Ini project-project template-nya yang mana fotonya bisa kita ubah teman-teman. Contohnya saya pilih foto yang pertama, klik di sini replace. Nah, saya misalnya ingin memasukkan foto gitu ya teman-teman ya. Misalnya di sini saya masukkan foto, ini buat contoh dulu ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini saya play. Nah, dia berubah. Dan semuanya bisa diubah gitu. Ini kita back dulu ya teman-teman ya. Oke, ini saya back lagi. Itu adalah home ya teman-teman ya. Nah, di sini ada mix ya. Nah, kalau mix sama, tapi bedanya adalah ini yang mungkin upload terbarunya ya. Ini kita tinggal slide ke bawah aja kayak model TikTok teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Sekarang ke create. Kalau kita klik create, langsung muncul seperti ini teman-teman ya. Ini project yang tadi yang saya download sudah ya. Lalu sebelum kita klik create new untuk memulai tutorial selanjutannya, ini ada inbox. Nah, kita di bagian me kalau kita klik, nah ini akun saya ya teman-teman ya. Ya, Gotama_Pro ya, gitu. Oke, kita balik ke create. Oke, setelah kembali ke menu create, nah di sini template yang tadi teman-teman ya sudah di-download, dia ada di sini. Dia menjadi project kita ya. Nah, di sini ada titik 3 kalau kita klik. Nah, di sini ada upload, di mana kita upload nanti project kita ke akun kita ini. Jadi kita mengupload lah ke sosmed. Nah, selanjutnya di sini ada export as .kine file ya teman-teman ya, atau kind file. Ini di sini kita mengekspor project KineMaster ya. Di sini kalau kita klik, nah you can export as KineMaster file to your device to backup. Jadi untuk kita backup, kita bisa mengekspor project kita supaya nanti bisa kita save di device kita dan kita bisa share ke teman-teman kita. Ini kalau kita klik OK, nah dia langsung browse gitu untuk di save. Nah, ini kita back dulu. Oke, selanjutnya di sini ada rename ya, ini kita merename gitu. Misalnya project test, kita klik dan checklist. Nah, gitu udah berubah ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada duplicate ya, dia menduplikasi. Kalau kita klik, nah dia menduplikasi ya. Nah, ini ada pilihannya, defaultnya kan ini karena 9:6 ya. Nah, kita klik, nah dia menduplikasi jadi ada 2 teman-teman. Oke, selanjutnya ada delete, kita klik delete, dia menghapus. Oke, saya hapusin semua dulu.
Oke, kita langsung ke tutorial lanjutannya. Kita klik create new. Oke, kita klik. Oke, setelah kita klik di sini muncul menu, ada project name, ada aspek ratio. Nah, project name-nya dulu apa nih? Kita bikin aja tutorial. Oke, misalnya ini. Terusnya di sini aspek rasionya ada banyak pilihan ya teman-teman ya. Standarnya itu untuk Full HD itu ada 6:9 ya rasionya. Yang mana itu 1920 banding 1080. Atau sebaliknya kalau buat teman-teman TikTok atau YouTube Short atau IG Reels itu pilihnya yang ini. Atau ada yang square nih 1:1. Atau yang 4:3 juga, 3:4. 4:5 dan ini 2.35:1. Oke, untuk sementara saya pilih yang standar dulu, yang ini standar YouTube ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita klik create, di sini ada advance. Kalau kita klik, nah di sini ada pilihan foto display mode. Di sini ada fit, fill, auto. Kalau fit itu foto akan difitkan di layar rasionya ya. Jadi nggak ada yang ke crop. Kalau fill, nanti kalau resolusi fotonya terlalu besar daripada resolusi layarnya yang mana ini saya pilih Full HD, dia akan kalau memang fotonya besar itu akan memperbesar gitu. Kalau auto itu kayak dibikin sedikit penyesuaian secara auto gitu teman-teman ya. Nanti kita akan praktekkan, tapi untuk sementara kita pilih fit dulu. Nah, default foto durasi, di sini ada pilihan teman-teman. Jadi kalau pada saat nanti kita mengupload foto gitu, itu otomatis 4,5 detik durasinya. Nah, di sini default transisi duration itu 1,5 detik gitu. Nah, ini untuk sementara default dulu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjutnya. Nah, di sini ada bagian atas ini import teman-teman ya. Kalau kita klik, dia mengimport project KineMaster yang tadi sudah kita backup. Oke, untuk sementara ini dulu settingannya. Advance saya tutup. Oke, kita klik create. Nah, tampilan pertama dia langsung ke media browser ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa pilihan, dia otomatis langsung yang aktif ini ya teman-teman ya, media browser yang mana kita diminta untuk memasukkan media ya. Di sini bisa foto, bisa video. Nah, saya coba buat contoh dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini saya ada contohnya. Kalau kita ingin memasukkan di sini saya ada foto dan ada video. Misalnya foto, kita klik aja langsung nih bagian sini kita klik sekali. Nah, dia langsung otomatis ada di sini ya teman-teman ya. Nah, itu tinggal klik-klik aja ini saya klik yang kedua kayak begitu dia muncul di sini. Dan seterusnya ya. Nah, ada juga misalnya ini kalau tekan lama, ini contoh yang ini saya tekan lama teman-teman. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, ini ada bisa kita kalau klik ini bisa next ya teman-teman. Ini before ini sebelum previewsnya nih tuh bisa kita seperti ini. Nah, misal seperti ini kita tambah plus bisa ini kalau ini jadi kalau kita klik favorit kita gitu ya. Kita bisa klik plus bisa seperti ini juga gitu. Kalau untuk close bisa seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ini data modify aja untuk urutan aja. Nah, di sini ada market, nanti saya jelaskan selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, sementara ini saya 3 foto semua, saya video juga deh. Yang ini saya klik video. Nah, muncul seperti ini klik OK aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, muncul seperti ini. Oke, nih saya close kalau sudah. Oke, muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin saya ingin menyesuaikan lagi mengupload beberapa video ya teman-teman ya buat contoh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi di sini ada beberapa tab ya. Di sini ada bagian sini, terusnya ini ada preview videonya. Di sini ada toolsnya. Nah, di sini timeline kita. Gitu ya teman-teman ya. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4 gitu ya teman-teman ya. Kalau saya bisa bagikan ya. Nah, di sini kalau bagian sini dulu ini buat back ya teman-teman ya. Nah, kalau klik back ini dia langsung balik lagi ke menu awal ya. Kita klik lagi. Nah, di sini ada Andorido ya. Kalau misal contoh ini, nah ini buat mengecilkan timeline, ini kita 2 jari aja, kita kecilkan gini teman-teman. Ya, gampang ya. Contoh nih, ini kita pilih video nih, contoh ini. Saya potong dulu deh. Buat contoh ini saya geser ke sini. Nah, ini udah aktif. Nah, saya kalau klik ini bisa undo atau redo gitu. Sebelum dan sesudah. Oke. Nah, di sini ada trace. Ini ya kalau kita klik ini akan menghapus ini. Kita contoh klik dan hilang klipnya ya. Oke, saya klik undo dulu. Nah, di bagian sini kalau kita klik dia akan mengcapture
and save. Maksudnya apa? Akan meng-capture frame yang ada pada review ini. Misalnya apa? Saya mau mengambil foto ini. Oke, misalnya udah bagian sini, saya klik capture. Kalau capture and save, dia akan meng-capture dan menyimpan ke handphone. Nah, dia tuh akan menyimpan ke handphone atau smartphone kita, teman-teman. Oke, nah di sini ada pilihannya capture and add as clip. Jadi misal kita klik ini, nah dia akan meng-capture dan menaruh di timeline kita. Coba kita klik. Nah, tuh dia langsung jadi file foto ini, teman-teman, capture-annya gitu. Oke, kita undo dulu. Nah, di sini juga ada pilihannya capture and add as layer. Kalau kita klik, dia akan meng-capture dan membuat layer bawahnya. Itu overlay-nya, teman-teman ya tuh. Yang mana layer ini fungsinya adalah dia tuh overlay ke layer utamanya ini, teman-teman. Jadi niban gitu. Nanti ada bisa banyak layer di sini, teman-teman. Oke. Nah, ini saya undo dulu, undo lagi. Nah, misalnya selanjutnya di sini ada capture as thumbnail. Kalau kita klik foto ini, frame ini akan menjadi thumbnail kita. Dia akan muncul di sini. Gitu, teman-teman ya. Oke, lanjut aja. Di sini ada menu. Nah, property setting ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 tab, ada audio, video, dan editing. Kalau kita klik audio, jadi di sini auto master volume bisa kita aktifkan atau tidak. Nah, kalau kita aktifkan, dia akan auto mastering volume sendiri. Jadi baiknya tidak ya. Nah, ini kita bisa adjust sendiri. Terserah kita mau berapa persen. Untuk sementara ya 10-100% dulu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada audio fade in. Kalau kita aktifkan, nah, setiap audio yang ada di timeline kita, dia akan membuat fade in. Fade in itu adalah dari nggak ada menjadi ada gitu ya. Jadi suaranya dari mulai 0 ke 100% itu dikasih durasi ini pilihannya 1 detik. Nah, ini kita bisa adjust. Itu fade in. Nah, kalau fade out sebaliknya, audio akan berakhir. Jadi kalau file audionya akan berakhir di ending musiknya, dia kalau kita aktifkan, dia akan fade out dari ada volumenya 100% jadi menghilang sampai benar-benar nggak ada suaranya, itu sekitar 2 detik. Nah, ini bisa disetting. Nah, untuk sementara nggak dulu, saya nonaktifkan. Kalau teman-teman mau mencoba, silakan gitu. Kita tap ke video. Nah, sama video fade in ya. Ini kalau kita klik start, ini dia dari videonya hilang menjadi ada itu sekitar 2 detik. Nah, video fade out juga itu akan menghilang dari ada menjadi nggak ada kalau kita aktifkan 2 detik. Nah, kita praktekkan dulu yang ini, yang video ya. Kalau ini saya aktifkan ya, ini saya close. Nah, teman-teman perhatikan, ini kan di awal klip ya. Kalau saya play, ya play yang di sini teman-teman ya. Nah, saya klik play, ini jadi nggak ada tuh klipnya. Kalau saya play, nah, dari nggak ada menjadi ada. Oke, dan fade outnya ini kan di klip saya terakhir. Ini dari nggak ada dari ada menjadi nggak ada. Nah, dia juga fade out gitu ya, teman-teman ya. Gitu. Kalau kita nonaktifkan, ini saya nonaktifkan. Oke, kita close. Nah, dia tetap aja begini, teman-teman. Oke, nggak kayak tadi. Ini pun juga dia begini aja gitu. Paham ya, teman-teman ya? Oke, lanjut. Nah, ini video sudah. Nah, ini bagian editing. Nah, di sini ada default photo duration itu yang tadi ya, 4,5 detik. Jadi maksudnya di saat kita mengupload ini, saya kan ada foto-foto di sini, teman-teman ya. Nah, ini foto saya ini otomatis 4,5 detik gitu. Oke, selanjutnya untuk sementara ini dulu. Ini saya pilih ya 4 aja nggak apa-apa. Nah, ini foto display mode tadi yang saya jelaskan, ini fit ya. Kalau fill, bedanya kita coba aja. Ini kan fit ya, teman-teman ya. Jadi ini foto saya nggak kepotong. Nah, kalau saya tadi kan sudah pilih fill ya. Saya klik media, saya import foto lagi ya, teman-teman ya. Contoh yang ini saya masukkan. Nah, dia fill seperti ini, teman-teman. Karena resolusi foto saya besar, dia fillnya seperti ini. Kepotong deh jadi ya gitu, teman-teman ya. Oke, saya undo dulu. Oke, ini kembali ke editing. Saya pilih yang fit ya, teman-teman ya. Oke, nah default durasi editing, ini transisi itu 1,5 detik, teman-teman ya. Defaultnya transisi itu apa sih, Kak? Ini kan ada foto ya, dan di sini video juga nih ada nih. Nah, transisi itu adalah ya transisi di antara kedua klip ini gitu. Yang mana nih? Di sini, teman-teman. Nah, ini kalau kita klik, nah di bagian sini kita klik.
Nah, kita bisa milih di sini. Nih, transisinya apa? Contoh aja teman-teman, klik fun transition di sini ada misalnya circle. Nah, dia begini transisinya. Tuh, kalau saya play. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu defaultnya adalah 1,5 detik. Bisa kita panjangkan atau kurangkan, tapi defaultnya segini dulu deh. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ini saya undo dulu. Oke, setelah dari sini, setelah property setting, nah di sini ada bagian timeline. Kalau kita klik, dia membesar. Ini enaknya KineMaster nih teman-teman ya. Ini kayak kalau kita mempunyai layer banyak banget. Nah, jadi kita enak nih bisa ini diperbesar. Nah, ini yang membuat saya ini mirip PC ya teman-teman ya. Gitu. Enaknya juga ada tampilan di sini. Bisa kita adjust ya, sesuaikan tampilannya di mana. Kalau yang lain kan kadang-kadang aduh kecil banget harus dibuka kayak gitu. Oke, kita kalau saya klik lagi ini, nah dia kembali lagi. Oke. Nah, kalau ini, kalau kita klik, dia langsung ke klip awal. Kalau kita klik yang bawah, nah dia langsung next klipnya gitu, teman-teman. Tuh, ini kembali ke klip sebelumnya. Ini next. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Yang bagian sini sudah paham ya. Mantap. Tetap semangat. Oke. Yeah. Nah, selanjutnya teman-teman baru deh ke bagian sini nih teman-teman. Ini adalah toolsnya pada KineMaster. Ini intinya teman-teman ya. Kita mulai dari mana dulu nih? Dari media dulu. Kalau kita klik itu ya browse tadi. Kita buat mengimport media ya. Bisa foto, lagu, video gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ada audio teman-teman ya. Nah, ini di sini kalau kita klik, nah di sini ada tab audio browser. Nah, di sini kerennya KineMaster ya, mempunyai musik-musik ya teman-teman ya. Nah, di sini nih ada pilihannya. Kalau kita klik, nah misalnya saya suka yang ini ya teman-teman ya. Kalau untuk meng-add, kita klik tambah plus ini. Kita klik. Nah, dia muncul di sini teman-teman. Oke. Nah, kalau kita klik play, nah ini saya pilih ini, saya kecilkan dulu audionya supaya klip yang ini tidak ada suaranya. Coba kita play. Nah, seperti itu ya. Oke, kita back lagi ke audio ini. Nah, di sini ada 5 musik teman-teman ya. Kalau mau lebih, kita bisa ke market sini teman-teman. Ya, kalau saya klik market ini, nah di sini tersedia banyak banget musik-musik yang bisa kita download secara gratis ya. Di sini misalnya ada classic dance, EDM. Nah, misal contoh ini, misalnya saya coba klik yang ini. Nah, mantap. Nah, kayak gitu contohnya. Ada R&B misalnya. Oke, contoh dulu misalnya yang mana nih kita suka. Nah, misalnya ini saya suka ya, kita klik aja download. Nah, kalau sudah, kita back. Nah, ada di sini teman-teman ya, karena sudah kita download gitu teman-teman. Nah, ini adalah market teman-teman ya. Jadi bukan musik aja. Di sini tuh ada di bagian sini teman-teman ya, marketnya ya. Di sini ada macam-macam. Kalau kita klik home, nah di sini dari mulai efek, transisi, stiker, tuh ada musik yang tadi. Nah, ini short music. Nah, di sini ada sound effect. Mantap. Nah, di sini ada animasi, klip grafik ya tuh. Nah, di sini ada video, bisa kita download juga buat background video tuh, macam-macam tuh. Nah, di sini ada image juga bisa kita download. Wih, banyak banget. Nah, ini kerennya KineMaster nih. Asetnya banyak banget dan bisa kita gunakan secara gratis. Di sini ada tuh fontnya, ada banyak juga. Nah, di sini ada AI style. Nah, bisa kita download juga. Nah, di sini ada filter. Nah, di sini juga ada plugin. Nah, gitu. Ini kita close dulu ya. Oke, mantap ya. Nah, kalau short music juga sama. Nah, ini saya belum ada yang bisa download. Get short music. Saya klik aja. Nah, dia langsung ke market. Nah, contoh ini saya klik download. Nah, back. Nah, dia ada di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada search juga, teman-teman ya. Kalau kita klik, ini kita bisa mencari misal suara tadi burung, misalnya animal, ada nggak nih? Oh, ternyata ada nih, teman-teman. Nah, kita bisa searching ya. Mungkin in English ya, teman-teman ya, bahasa Inggris ya. Gitu ya, teman-teman. Dan ini buat search ya. Kalau di sebelahnya ada My. Kalau kita klik, nah ini aset-aset yang sudah kita download, teman-teman ya. My asset ini ya. Saya udah download stiker ini.
FX ini gitu teman-teman. Ada banyak ya, beberapa. Mungkin saya akan downloadin lagi nanti. Oke, kita back lagi teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita bisa mengimport musik-musik yang ada di market, atau kalau di sini ada record, kita bisa merecord ya. Di sini saya udah ada contoh 3 record ya. Cara recordnya gimana? Ini kita back di sini, kita record. Oke, nanti saya lanjutkan, kita ke sini lagi. Nah, kalau di ini ada song, album, artis, genre, ini yang ada pada device smartphone kita atau tab kita gitu, yang udah kita simpan. Oke, teman-teman ya, kita close. Oke, nah selanjutnya di record, kalau kita klik ini untuk merecord suara kita. Kita langsung aja, yang ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Kalau cara menghapusnya kita pilih ini, kita di bagian sini kita klik delete. Oke. Oke ya teman-teman ya, saya coba record ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, caranya kita klik record. Nah, di sini ada suara saya. Oke, kita langsung aja nih. Saya langsung rekam aja ya teman-teman ya. Kita klik start. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke. Kita klik stop. Oke, udah jadi teman-teman ini ya. Coba kita play. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung saja merekam suara kita gitu. Oke, setelah record, nah di sini ada layer teman-teman ya. Nah, sebelum ke layer, nah di sini tengah-tengah ini ada gambar capture ya, atau apa nih? Ini kayak bukaan lensa ya. Nah, ini kalau kita klik, nah di sini ada pilihan kamera dan camcorder. Ini fungsinya apa? Sama kayak aplikasi kamera pada handphone kita teman-teman ya. Kalau kita klik kamera, nah dia langsung aja tuh akan merecord gitu teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Kalau kita ini sih buat capture aja gitu. Kalau ini sebaliknya, kamera sebaliknya gitu. Halo. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu aja fungsinya teman-teman ya, buat memfoto kita langsung gitu. Itu kalau kamera, kalau camcorder sama, cuman buat merekam video gitu teman-teman ya fungsinya. Tapi saya jarang banget gunakan ya, karena biasa saya pakai aplikasi kamera langsung di handphone gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada layer. Nah, ini tab layer ya. Kalau kita klik, nah di sini ada banyak ya teman-teman ya. Kita langsung di sini ada media ya teman-teman ya. Nah, bedanya media ini dengan media yang ini adalah, kalau ini media utama ya teman-teman ya, munculnya di sini nih, di timeline utama kita, layer utama ya, saya nyebutnya ya. Nah, kalau media ini saya klik, nah saya contoh ya, saya masukkan video. Nah, saya lagi makan nih misalnya yang ini. Nah, ini kita close. Nah, munculnya di sini teman-teman, dia meniban video yang di main timeline ini teman-teman ya. Pindah ke sini ya, dia jadi seperti ini. Kalau saya play, teman-teman semuanya, kembali lagi. No, lagi makan. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Misalnya nih saya masukkan lagi layer media lagi. Nah, ini sama kawan-kawan saya misalnya. Nah, misalnya di sini. Nah, dia meniban lagi tuh teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi ini video ini utamanya, ini keduanya, ini ketiga. Nah, makin ke bawah dia makin meniban. Paham ya teman-teman ya? Oke, nah ini bisa kita adjust juga. Kalau kita klik ini, kita klipnya, kita bisa klik adjust juga gitu. Oke, ini bisa kita rotate gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya undo dulu. Oke teman-teman, selanjutnya ini ada efek ya teman-teman ya. Kalau kita klik, nah di sini ada efeknya banyak ya, macam-macam. Saya coba beberapa aja. Misalnya nih ada paralel. Ini kalau kita klik, nah seperti ini. Yang lain deh, misalnya yang ini saya klik. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah ini bisa kita sesuaikan nih. Kalau kita klik ini gitu, bisa kita adjust. Misalnya ini saya sesuaikan aja mengikuti rasionya. Nah di sini muncul efek ya. Ini layer efek gitu. Ini bisa kita panjangkan dengan mengklik yang bagian awal atau bagian akhir bisa gitu. Tuh, jadi ini tanpa efek. Ini sudah masuk ke sini, nanti kena efek ya. Nah efeknya gitu. Nah banyak efek ya. Buat mindahin ini kita tekan lama, dia bisa seperti ini. Coba ini efeknya saya play.
Tuh, dia goyang gitu, shake kayak gitu ya teman-teman ya. Dan masih banyak lagi efek-efek lainnya teman-teman ya. Kalau kurang get more, kita klik, dia langsung lari ke marketnya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa download macam-macam ya teman-teman ya efeknya. Tuh, ada distorsi, ada glitch dan semacamnya. Wih, banyak teman-teman. Silahkan dicoba ya. Oke, buat contoh itu dulu teman-teman ya untuk mempersingkat waktu. Oke, selanjutnya setelah efek di sini ada stiker. Nah, kalau kita klik stiker di sini juga ada pilihannya. Kalau favorit yang sudah saya favoritkan, kebetulan di sini belum ada yang saya favoritkan. Nah, di sini kalau ini ada long shadow, ada. Nah, ini classic sticker nih yang bawaannya KineMaster awal ya, defaultnya ya. Kalau kita klik, nah dia muncul di sini teman-teman. Nah, ini kalau kita play. Nah, stikernya seperti itu. Oh, ini stikernya tidak bergerak ya teman-teman ya. Nanti ada stiker yang bergerak. Misal kita contoh, klik stiker. Nah, contoh ini saya udah download radar ya. Contoh nih, ada beberapa pilihan. Nah, saya pilih yang ini, saya klik. Nah, tekan klik. Nah, bisa saya geser seperti ini. Nah, ini radarnya di sini mungkin bisa kita adjust. Mungkin di sini. Kalau kita play ya teman-teman ya. Kita play. Nah, dia seperti ini ya. Wih, cakep stikernya. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau kita klik stiker, pengen lebih lagi, kita bisa klik yang market ini. Ya, atau yang get more ini. Sama, lari ke sini. Nah, stiker ada banyak banget teman-teman ya. Tuh ada reactionnya banyak banget. Gitu teman-teman ya. Ini konyol nih. Ini nih seru nih. Klik play, ini reviewnya ya. Oke, saya download yang ini. Coba kita klik download yang ini. Oke, kita back. Nah, sudah ada di sini. Saya klik Face Max. Nah, ini yang ini saya klik. Saya geser coba di bagian sini nih. Nah, ini muka saya kan. Saya play. Nah, kayak gitu ya. Seru, keren. Nah, ini saya mute-kan dulu ya video saya ini. Kalau mute-kan, ini kita klik videonya. Di sini ada propertinya ya. Nah, di sini ada mixer bagian sini kita klik. Nah, di sini ada 100%, kita bisa adjust. Nah, kalau 0 jadi nggak ada suaranya. Saya coba play. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Seru ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah stiker ada teks. Kalau kita klik teks, ya di sini kita klik misalnya production. Oke, kita klik oke. Nah, dia ada di sini. Kita bisa adjust. Misalnya di sini. Nah, di sini kita banyak pilihannya teman-teman ya. Di sini propertinya teman-teman ya. Nah, cara memunculkannya kita klik aja teks kita yang ini teman-teman. Kita klik. Nah, setelah kita klik ini, nah dia muncul properti di sini teman-teman ya. Nah, setiap layer itu mempunyai properti seperti ini teman-teman. Nanti saya jelaskan selanjutnya ya. Untuk ini teks dulu. Nah, ini kalau kita klik edit, nah kita edit teksnya gitu. Kalau ini font, nah bisa kita pilih ini. Nah, ada pilihannya gitu. Tuh macam-macam gitu ya teman-teman ya. Kalau kurang kita bisa ke market lagi ke sini teman-teman. Atau teman-teman bisa import teks atau fontnya di sini. Nanti kita bisa download di device kita yang sudah kita download fontnya di internet gitu. Kita back dulu. Oke, saya ini dulu. Ini saya klik checklist. Nah, jadi gini teman-teman. Oke, nah ini bisa kita trim. Kalau trim ya udah, misalnya ini buat motong teman-teman bagian sini. Kalau kita klik trim, dia ada pilihannya trim left, trim right atau splitnya. Ini nanti saya jelaskan di timeline ya teman-teman ya. Nah, di sini ada animation buat masukkan animation. Nah, ini nanti saya jelaskan selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, ini saya menjelaskan di sini bisa ubah-ubah kok. Kayak kalau kita klik enable, nah bisa seperti ini. Ada shadownya, kita aktifkan bisa ada shadownya gitu teman-teman. Bisa ubah warna juga. Klik color gitu bisa. Misalnya saya pengen yang biru. Oke, nah kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini silahkan dikulik sendiri ya teman-teman ya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Kalau teman-teman salah, kan tinggal gampang. Ada satu cara yang ampuh untuk mengulang kembali. Adalah apa? Iya, undo. Nih yang ini teman-teman, tinggal di undo aja tuh. Udah deh selesai gitu teman-teman. Oke, sementara ini dulu. Oke, selanjutnya teman-teman ya. Setelah teks, di sini ada handwriting. Nah, kalau kita klik, nah di sini ada pilihannya teman-teman ya.
Nah, kalau kita klik ini, di sini ada tuh, ada pensil, ada kuas, ada line, ada panah ya. Kalau contoh yang ini saya pilih pensil, warnanya misalnya kuning deh gitu ya. Saya klik kuning ini, oke. Nah, ini dengan kita jari aja ya, atau punya stylus ya, di tab gitu bisa gunakan ya. Udah langsung aja di atas sini, di bagian sini saya langsung pakai contoh tanda tangan ya. Nah, di sini saya gerakan gini-gini aja tuh muncul ya. Nah, kayak gini-gini aja gitu, handwriting gitu. Nah, kalau untuk menghapus pilihan ini kita klik, nah dia menghapus gitu teman-teman ya. Atau kalau pilihan ini tuh dia langsung menghapus semua gitu. Nah, kalau bagian sini itu untuk besar bentukan kuasa ya tuh. Kalau ini saya pilih yang besar, ya jadi besar gitu teman-teman. Oke. Menghapus juga bisa ada pilihannya besar atau kecil gitu. Ini saya yang besar. Terus saya klik ini biar hapus semua. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, semua fitur yang ada di sini sudah saya jelaskan. Oke, langsung ke tahap bagian sini teman-teman saya jelaskan. Ini adalah timeline yang sudah sedikit banyak tadi saya jelaskan ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian timeline ini sendiri, saya menyambung yang tadi ya teman-teman ya. Nah, di sini kan tadi main timeline-nya ya. Oke, di sini saya akan lebih menjelaskan fungsinya. Gimana cara memotongnya, gimana cara untuk mentrimnya. Ini adalah, nah misal saya mau mentrim ini ya, kita klip ini kita pilih teman-teman. Nah, setiap klip kalau kita pilih mau efek, mau audio deh, saya add audio lagi ya teman-teman ya. Saya contoh playful ini, saya tanda plus. Nah, ini buat contohnya teman-teman ya. Jadi ini ada banyak elemen ya, ada efek, ada stiker, ada musik, ada terutama ini ada video, ada foto ya. Semua layer ini mempunyai, kalau kita klik dia ada propertinya di sini teman-teman. Oke, yang mana video dan foto sebenarnya propertinya mungkin hampir sama ya teman-teman ya. Nanti kita coba cek. Nah, kalau kita klik audio juga ada propertinya. Kalau kita klik stiker ada propertinya juga ya. Gitu. Nah, efek pun ini efek bounce ya, contohnya ini dia juga ada properti gitu teman-teman ya. Jadi buat contoh, misal ini video dulu deh yang utama ya. Ini saya kan kepanjangan, pengen trim gimana nih? Nah, saya misalnya setelah pilih ini tadi teman-teman sudah saya kasih bocoran ya teman-teman ya. Kalau untuk men-trim, setelah kita klik klip yang mau dipotong, ini kita bisa ke sini dulu. Ini trim, kita bisa geser bagian kuningnya. Nah, dia memotong. Oke, dapat ya teman-teman ya. Misal saya pengen potong seperti ini. Nah, bisa juga trim depannya, kita klik yang bagian sini. Gitu. Dapat ya teman-teman ya di sini. Oke. Nah, ada cara selanjutnya. Kalau motong bagi dua gimana, Kak? Nah, kita pilih bagian sini. Nah, ini ada properti kan teman-teman. Nah, di sini ada bagian trim atau split. Kita klik ini. Nah, di sini ada keterangan trim left, trim right, split, dan split and insert freeze frame. Nah, kita ulang dari trim left ya. Kalau saya klik trim left, yang bagian kiri ini akan kepotong. Contoh saya klik trim left. Nah, kepotong kan? Oke, dapat. Saya undo dulu. Selanjutnya, ini saya playhead ya, saya taruh tengah. Kalau kita klik trim right, yang bagian kanan akan kepotong. Nah, playhead saya kan di tengah sini ya, teman-teman ya. Saya klik trim right. Nah, kan bagian kanan kepotong. Oke. Nah, kalau mau potong bagi dua, split pilihannya. Kita setelah pilih klip ini, kita klik split. Nah, ini kebagi jadi dua. Gitu teman-teman ya. Paham ya, gampang ya. Oke. Ini saya undo dulu. Oke, kita klik klipnya lagi nih buat contoh aja. Nah, tadi memotong teman-teman sudah bisa ya. Yang terakhir tadi ada split and insert freeze frame. Kalau kita klik, dia tuh akan memotong. Nih, ini bagian potongannya ini ya, teman-teman. Tapi di tengah-tengah ini dia akan memfreeze-kan atau mengambil frame yang tadi playhead kita bagian mana yang akan di-freeze-kan. Nah, ini tadi kan tuh dia freeze dulu baru ngelanjutin kayak begitu. Jadi ada 3 potongan klip. Saya undo dulu. Oke, paham ya? Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ya properti-propertinya. Nah, di sini kalau kita klik replace, dia akan mereplace, kita bisa insert video lain. Contohnya yang ini saya mau mereplace, misalnya saya pilih ini, saya pilih yang ini. Nah, dia langsung akan mereplace ini. Oke, saya undo dulu. Oke, nah selanjutnya di sini ada slip ya. Kalau kita klik slip, nah
Bedanya ini kan video sudah saya trim ya. Nah, teman-teman ini berubah jadi kotak merah gini ya teman-teman ya. Kalau saya geser bagian klipnya, nah jadi kita bisa menggeser durasi pada klip yang sudah kita pilih gitu. Ini karena kita udah potong teman-teman ya. Kalau kita belum potong, misalnya ini saya panjangkan dulu nih klipnya. Klipnya belum saya potong sama sekali. Kalau saya klip slip, nggak bisa. Karena dia mengambil mana ini, karena belum ada yang kita potong gitu. Oke, paham ya bedanya slip dan trim ya. Ini saya undo dulu. Nah, ini mixer selanjutnya. Nah, ini saya bagian klip yang ini aja deh. Nah, ini saya klik. Nah, ini kan suaranya saya matikan tadi ya. Kalau saya aktifkan lagi, misalnya 100, saya play. Nah, itu ada suara saya ya, gitu. Jadi kita bisa adjust mau seberapa persen ada suara kita gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya, lanjut. Nah, di sini saya langsung ke sini aja. Nah, sini ada left, ada right, ada auto volume juga. Nah, ini saya lebih fokus ke left right-nya, ini lebih ke stereo ya teman-teman ya. Kalau kita taruh ini kita geser ke kanan semua, jadinya ya kalau kita pakai headset stereo ya dia adanya di sebelah kanan aja gitu. Nah, ini untuk balancing, untuk balancing dia langsung ke left and right ya teman-teman ya, kayak gitu kurang lebih. Ini defaultnya ya teman-teman. Nah, di sini pitch juga. Pitch kalau saya naikkan, teman-teman perhatikan. Ini saya ke lagu dulu, saya kecilkan dulu. Saya kembali ke mixer ini. Nah, ini kan pitch ya teman-teman ya. Kalau saya naikkan pitch, ini suara saya ya pitchnya naik. Saya coba play ya. Tempat penghormatan itu untuk presiden yang pertama. Saya jadi Chaplin ya, suara saya jadi kayak chipmunk ya gitu. Kalau saya turunkan pitchnya jadi berat. Saya coba play lagi. Loh, jadi kayak robot ya teman-teman. Untuk sementara ini dulu. Ini kita klik, saya kembalikan lagi pitchnya ke 0. Oke, selanjutnya, nah di sini ada speed ya. Kalau ada speed, nah ini speed ini buat slow mo ya teman-teman ya. Contoh videonya, nah contoh ini kan kalau saya play cepat dia. Gitu kan. Nah, kalau kita klik misalnya kita pilih speed. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman ya. Ada 1 kali, 2 kali, 4 kali. Nah, kalau 1 kali ya belum nambah kecepatan. Kalau 2 kali kecepatan, 4 ya 4 kali. Nah, contohnya kalau 4 kali ya ini, atau kita bisa pilih manual ya. Kalau 4 dia dipercepat banget. Saya play. Tuh, cepat banget. Tuh, jadi Chaplin gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau diperlambat sebaliknya, kalau kita klik speed, kita slow motion kan. Nah, kalau 0,5 ini ya 50% buat slownya ya. Kalau kita play, dia lebih slow gitu teman-teman ya. Oke, nah kita lebih slowkan lagi misalnya tuh. Otomatis durasinya makin memanjang ya teman-teman ya. Tuh, contohnya kalau saya cepatkan, dia mempercepat durasi ya, jelas ya. Kalau kita slow motion makin lambat. Nah, coba ekstrim aja kita gini kan. Saya coba play. Nah, dia patah-patah gini. Kenapa patah-patah ini? Kan dia lebih slow mo. Kalau kita punya videonya frame FPS-nya lebih besar, dia menjadi slow motionnya jadi bagus. Nah, dia jadi melambat kan teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada reverse. Reverse tuh kebalikannya. Kalau kita klik, dia akan mereverse clip ya, teman-teman ya. Oke. Nah, dia mereverse ya. Coba saya play. Dia kembalikannya dari video akhir ke awal gitu ya. Reverse ya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Oke, saya undo kembali lagi ke awal. Oke, selanjutnya di sini ada pen zoom ya. Kalau kita klik, nah di sini ada start position sama end position. Kalau start itu di awal ya. Saya pilih video yang ini deh. Di awal aja nih buat jalan. Nah, saya pilih pen zoom. Nah, ini awal startnya dia seperti ini. Terusnya kita klik yang end positionnya mau seperti apa. Jadi kita bisa drag di sini. Dia jadi zoom in ya teman-teman ya. Startnya frame seperti ini, nanti end positionnya ke sini gitu. Coba kita play. Nah, dia ngezoom gitu teman-teman. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau kita klik sama dengan ya dia berarti sama aja. Misal teman-teman mau konsisten segini. Ya udah, dia kalau kita klik sama dengan ya udah zoomnya segini terus gitu. Oke. Selanjutnya, tetap semangat ya teman-teman ya. Ya, kita klik semua yang ada di KineMaster. Rotate. Kalau kita klik ya ini ada pilihannya mirroring. Dia bisa balik seperti ini secara vertikal dan secara horizontal. Oke. Nah, di sini ada kalau kita klik filter ada pilihannya. Nah, tuh misalnya kita klik warm. Nah, filter ini juga banyak banget ya teman-teman ya. Ada vivid. Nah, wih, film look banget nih.
Nah, gitu ya. Bisa kita adjust tuh efek vividnya sejauh mana, misal kayak gini. Wih, ala-ala gitu teman. Nah, ini ada banyak banget teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau kurang bisa get more. Nah, kita klik. Nah, bisa kita download filternya di marketnya. Ada banyak ya. Oke, saya close dulu. Nah, di sini kalau saya klik apply to all, itu akan menerima filter ini keseluruhan klip yang ada di timeline ini, teman-teman. Contoh ya, misalnya saya efeknya ini ya, saya klik apply to all. Nah, apply to all clip. Jadi semua klip yang ada di sini dia kena semua. Contoh ya ini ya, saya pilih. Nah, saya pilih filter. Nah, dia tuh ada efek yang tadi sama seperti ini. Semuanya ini juga kena. Saya klik, saya filter tuh ada semua vivid yang ini. Oke gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak mau apply to all, kalau mau hanya klip ini aja, kita klik filter ini, udah jangan apply to all. Oke, selanjutnya di sini ada adjustment. Nah, adjustment ini basicnya untuk mengadjust pewarnaan ya teman-teman ya. Filternya saya nonaktifkan dulu, saya klik non. Oke, saya pilih klik adjustment. Nah, di sini brightness saya bisa kita adjust. Mungkin ini saya agak keterangan dikit, saya turunkan, bisa. Kontrasnya saya up, bisa gini. Nah, lebih kental. Saturasinya ini kalau lebih gonjreng, kalau ini lebih film look gitu. Nah, gini. Vibrance-nya juga. Nah, vibrance sama saturation mirip-mirip ya teman-teman ya. Cuman vibration itu biasanya lebih meng-up yang berwarna ya. Kalau saturation semua warna di-up atau diturunkan sesuai adjustment yang kita ya. Temperatur bisa kita warm cam atau cool kan kayak gitu. Highlights-nya ya, bagian highlights keterangan. Misal saya keterangan saya turunkan dikit gitu. Shadow juga bagian gelapnya ya. Bisa kita up gini. Nah, contoh kayak gini. Nah, ini bisa kita klik reset untuk kembali ke awal. Nah, dia reset kayak gitu ya. Gitu teman-teman. Tapi saya bagusan ini dulu. Saya adjust dulu. Nah, bisa kita klik apply to all juga, nanti semuanya juga bisa. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya di sini ada klip grafik ya. Kalau kita klik, nah di sini ada kayak grafik-grafik kayak gitu. Kalau kita klik, nah gitu beda ya sama efek ya teman-teman ya. Kalau efek kan dia bikin layer sendiri kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau klip grafik dia sudah berada pada klip yang kita pilih ya, gitu. Tuh, bisa dikasih macam-macam tuh. Oke, untuk sementara saya non dulu. Nah, selanjutnya ada AI style ya teman-teman ya. Nah, ini yang keren ya teman-teman ya. Ini contohnya sih ada yang kartun. Kalau saya klik, ini butuh proses ya teman-teman ya. Nah, udah jadi teman-teman. Nah, tuh keren tuh. Kalau saya play, oh ini agak berat ya. Nah, keren ya. Jadi kayak animasi kartun-kartun kayak gitu ya. Itu AI style. Nah, di sini ada kartun. Nah, kalau ingin get more, ya ingin lebih. Nah, di sini ada pilihannya lagi gitu. Keren KineMaster. Oke, saya undo dulu. Oke, selanjutnya Magic Remover. Ini otomatis dia akan menghilangkan background ya tanpa green screen ya. Ini fitur terbaru ini teman-teman ya. Oke, saya contohnya ini aja deh. Ini saya potong dulu. Split aja dulu. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Klik Magic Remover. Nah, udah jadi. Nah, tuh teman-teman tuh. Ih, keren ya teman-teman ya. Tuh, tanpa green screen dia bisa. Wih, keren teman-teman tuh. Udah ini kita tinggal masukkan background. Jadi keren deh gitu kan, background belakang gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada super resolution. Nah, ini dia menggunakan AI, dia akan mengimprove kualitas foto atau video kita gitu ya, teman-teman ya. Kita klik oke gitu ya. Nah, di sini ada pilihannya, ada 2 kali atau 4 kali kayak begitu. Seperti itu ya, misal kalau 4 kali kita bisa besarkan. Nah, dia otomatis membesar tapi tidak pecah. Kita klik play kayak gitu. Oke, ini buat contoh aja, saya undo dulu. Oke, selanjutnya ada background. Nah, background ya, kalau kita klik ini background, nah di sini ada pilihannya color. Kalau kita pilih kuning, ya backgroundnya jadi kuning. Nah, gitu ya. Atau kita pilih blur, kita klik blur. Nah, seperti itu. Transparansinya bisa kita setting gitu. Apply to all bisa juga. Oke, di sini ada vignette. Nah, kalau vignette ya buat pinggiran di vignette kan gitu teman-teman ya. Tuh, before after gitu ya. Contoh yang ini deh.
Ya saya please, saya vignette. Nah, dia kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah di sini ada volume envelope. Nah, di sini sebenarnya untuk bikin automation suara ya. Nah, saya contohkan di audionya aja ya. Ini sama ya teman-teman ya, mirip-mirip ya teman-teman ya. Saya play dulu. Nah, ini kan suaranya 100% ya. Nah, kalau kita klik ini, misalnya ini 100%, saya klik ini keyframe, saya klik ya, tercipta keyframe ya. Ini berarti keyframe-nya 100. Kalau terus kita geser ke sini, kita add plus lagi, terus kita turunkan. Bisa jadi 29, kita geser lagi, kita up-kan, dia bikin keyframe terus ya. Ini kita turunkan, terus ini kita up-kan, ini kita turunkan sampai mati. Maksudnya sampai hilang suaranya 0%. Tuh, otomatis dia udah bikin keyframe teman-teman. Nah, kalau ini fungsinya buat next keyframe gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya play, tuh, gitu ya teman-teman ya. Dia bisa mengecil, membesar sesuai keyframe yang kita atur. Itu ya fungsinya teman-teman ya. Ini saya ando-ando dulu. Oke, selanjutnya EQ. Nah, EQ ini ya suara kita di EQ kan ya teman-teman ya. Bisa bassnya di booster atau jadi hip hop, jazz, natural gitu ya. Ya, pokoknya equalizer ya, teman-teman bisa paham ya. Gitu. Terus saya juga di sini ada reverb. Reverb yang memberi suatu echo ruangan ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya di sini ada noise remover ya. Nah, di sini kan saya berisik banget ya, teman-teman ya. Saya lagi ngomong berisik banget, suara memang orang ya. Ini hanya menggunakan suara handphone ya. Nah, kalau saya klik noise remover, dia membantu untuk menghilangkan suara background noise. Ya, oke, kita coba cek dulu ya, teman-teman ya. Nah, complete. Coba kita play. Untuk ya, cuman ini apa? Nah, kayak tempat penghormatan gitu. mantap. Keren banget ya teman-teman ya. Tuh, jadi jernih ya. Before-nya saya undo dulu, saya play. Oke ya, cuman ini apa? Kayak tempat penghormatan gitu. Itu kan berisik banget ya teman-teman ya. Coba saya yang sudah di noise reduction ya, saya klik. Oke ya, cuman ini apa? Kayak tempat penghormatan gitu. Untuk insiden yang pertama. Keren banget ya, keren. Saya takjub juga sama noise removernya nih. Fitur baru, keren KineMaster keren. Oke, selanjutnya ini ada voice change. Kalau kita klik, nah ini buat efek-efek suara. Ini kan normal. Contoh kalau Chipmunk, saya play. Oh ya, untuk ya, cuman ini apa? Monster. Oh ya untuk ya, cuman ini apa? Monster. Ya, cuman ini apa? Ups, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Seru ya. Oke. Selanjutnya tadi udah ada noise voice. Nah, auto caption. Nah, dia bikin auto caption ya. Nah, kita klik aja. Ini saya kan Indonesia sudah kita generate. Oke, dia ada auto captionnya juga KineMaster. Kekinian banget. Jadi mempermudah kita sebagai content creator gitu. Oke, nah. Oke, nah ini saya play. Untuk ya, cuman ini apa? Kayak tempat penghormatan gitu. Untuk insiden yang pertama. Oke, nah ini mungkin ada kurang pas ya karena suara saya juga mungkin kurang jelas ya intonasinya. Nah, ini kita bisa edit lagi. Kita klik edit gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, keren juga ada fitur ini. Saya undo dulu. Oke. Selanjutnya, noise voice udah auto caption, udah ekstrak audio. Kalau ekstrak audio kita klik audio kita ke ekstrak yang ini ya teman-teman ya. Klip yang ini terekstrak. Oke, selanjutnya ada transcode. Nah, transcode ini dia lebih membantu merubah frame rate dan berkaitan bitrate juga. Selanjutnya ada information. Nah, kalau information dia memberi information klipnya nih. Tuh resolutionnya Full HD, frame rate-nya 24 per second, durasi 20 detik gitu. Oke, ini information aja nih. Ada advance apa nih? Oh, replace ini kalau kita aktifkan, nih kita klik information aja. Nah, untuk media mix ya. Jadi kalau kita aktifkan, kalau kita bisa upload ke mix yang tadi saya jelaskan di awal supaya ada orang menggunakan template kita, dia bisa mereplace fotonya dia atau video dia gitu. Oke, teman-teman ya. Oke, sudah ya. Kalau di sini ada pilihannya aja. Ini untuk tampilannya aja, ini berupa seperti ini. Nah, ini icon-icon seperti ini. Oke teman-teman ya, sepertinya sudah ya. Nah, buat tambahan aja teman-teman. Jadi properti yang tadi saya jelaskan di setiap klip ada ya. Ini kan video ya teman-teman ya. Di bagian musik ini kurang lebih sama ya teman-teman ya. Propertinya silakan teman-teman klik sendiri. Nah, di bagian stiker,
Nah, di sini contoh ya teman-teman, atau di bagian teks, nah ya di bagian sini teman-teman. Di sini ada sedikit perbedaan. Di sini ada in animation, ada overall, ada out animation ya teman-teman. Yang mana kalau in animation itu untuk animasi masuk. Contohnya ya teman-teman ya. Di sini saya klik, saya in. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman ya. Kalau saya klik fade, nah dia muncul seperti ini. Kalau pop seperti ini. Buat contoh saya klik pop ya. Jadi kalau saya play, nah, dia muncul seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau out ini sebaliknya, dia keluarnya seperti apa? Nah, ini slide left. Contoh seperti ini. Nah, jadi dia masuknya dia muncul seperti ini, out animationnya dia keluar seperti itu, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Satu lagi di sini ada overall. Kalau kita klik, nah di sini dia bisa klik blink dia begini terus. Kalau pulse dia begini terus. Atau seperti ini. Ini jadi dia selama ada teksnya, durasi teks ini dia bergerak seperti itu. Contoh saya klik flicker ya. Ini saya panjangkan. Nah, ini saya kalau play muncul gini. Nah, ini flicker seperti ini. Nanti di endingnya, nah dia ke kanan gitu ya. Gitu kurang lebihnya. Nah, kalau sisanya ini hampir sama kayak tadi. Nah, teman-teman silahkan klik sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sepertinya sudah semua ya. Tinggal terakhir untuk merender ya. Nah, sebelum ke render ini, nah, oke di sini kan tombol play ya teman-teman ya. Kalau kita klik dia ngeplay. Nah, tapi untuk full screennya gimana? Nah, untuk full screen tombol play ini kita tekan lama ya. Saya tekan lama. Nah, dia jadi full screen seperti ini teman-teman. Oke, nah, oke, ini saya close dulu di sini. Oke, gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah render. Nah, ini kita klik ini, upload ini di ujung kanan atas ya. Nah, di sini ada pilihannya. Di sini ada formatnya. Kalau format kita jelas pilih yang most compatible ya. Ini yang H.264 ya. Atau mungkin di sini ada pilihannya yang terbaru ini ya teman-teman ya. Itu encoder yang terbaru H.265 gitu. Atau GIF. Tuh ada pilihannya. Tapi standarnya yang ini teman-teman. Oke. MP4 biasanya. Oke. Selanjutnya ada resolution. Ada frame rate. Resolution ya kita pilihnya ada pilihannya Full HD sampai 2K. Teman-teman ya. Nah untuk sementara Full HD dulu. Nah di sini ada frame rate-nya. Ada 30, 60 sampai 60. Nah ini ada pilihannya. Oke, defaultnya 30. Nah ini ada low sampai height ya teman-teman ya. Perhatikan, ini defaultnya dia di tengah-tengah. Kalau teman-teman ingin kualitas videonya menjadi lebih baik, itu di high-kan aja teman-teman. Tuh, yang mana teman-teman perhatikan bitrate-nya itu menjadi lebih tinggi. Kalau bitrate-nya itu lebih tinggi, yang mana hasil output filenya akan lebih besar. Jadi bagus tidaknya kualitas video bukan hanya pada resolution kuncinya, tapi di bitrate teman-teman. Ini sekedar sharing aja ya. Kalau saya pribadi ya saya selalu high gitu. Tapi tergantung, kalau memang untuk menyimpan lebih efisien gitu, kita tengah-tengah aja defaultnya gitu. Oke, selanjutnya di sini ada pilihan upload. Nah, kalau upload ini adalah kita mengupload file kita ke mix yang di awal tadi ya teman-teman ya, sehingga bisa digunakan orang-orang sebagai template-nya gitu kalau kita upload. Nah, kalau kita save as video ya udah kita simpan gitu. Kalau kita klik gini dia merender gitu ya. Begitu teman-teman, mantap ya. Oke, sebagai penutup saya ingin membuat satu project yang simple dan sederhana, editing menggunakan KineMaster. Oke, mari kita coba. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Keren ya, mantap ya, seru banget editing video menggunakan KineMaster. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan menjawabnya sebisa saya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production. Buat yang belum, buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. See you!